warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Kosasi selaku dosen pengampu mata kuliah Human Capital Management serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan melaporkan materi 7 yaitu mengenai kompensasi and reward. Next. Ya, di next. Adapun anggota dari kelompok 7 yakni saya sendiri Aulia Febrianti serta rekan saya Siti Halupa. Next. Kita masuk ke kompensasi terlebih dahulu. Next. Oke, menurut Erwin Mondi, kompensasi ini adalah total seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Nah, sementara menurut Jerry Dassler, kompensasi karyawan ini merupakan hal yang mencakup segala bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan dan yang timbul dari pekerjaan mereka. Jadi pada intinya kompensasi ini merupakan apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Jadi next. Terdapat dua komponen utama dalam kompensasi karyawan menurut Erwan Mandi. Jadi yang pertama ada kompensasi keuangan langsung atau direct financial compensation atau COR, formula compensation. Direct financial compensation ini mencakup upah, gaji, insentif, komisi dan bonus. Lalu yang kedua yaitu kompensasi keuangan nggak langsung atau indirect financial compensation atau employee benefits. Indirect financial compensation ini mencakup berbagai macam imbalan yang biasanya diterima secara nggak langsung oleh karyawan seperti cuti berbayar, asuransi, dan liburan yang dibayar pemberi kerja. Namun terdapat pula komponen non-financial compensation. Kompensasi non-financial ini terdiri dari kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari psikologis atau lingkungan fisik di mana seorang tersebut bekerja. Jadi next. Nah, ini ada ilustrasi untuk lebih menggambarkan komponen dari program total kompensasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, walaupun komponen utamanya ini dari sisi finansial, namun terdapat juga non-finansialnya. Nah, ini tadi sama, di finansial ada direct dan indirect, nah, lalu di non-finansial dibagi dua lagi, ada the job dari sisi pekerjaannya dan job environment dari sisi lingkungan kerjanya. Next. Masuk ke tujuan kompensasi. Nah, yang pertama memperoleh SDM yang berkualitas. Sistem kompensasi yang baik ini merupakan sistem kompensasi yang diberikan terhadap karyawan secara objektif, adil, dan terbuka dengan tujuan agar karyawan ini merasa puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Jika pemberian kompensasi ini diberikan perusahaan kepada karyawan dengan memuaskan, maka ketika mengadakan perekrutan karyawan, perusahaan ini akan memperoleh pelamar yang banyak. Dengan begitu, perusahaan ini akan mendapatkan kesempatan lebih besar melakukan seleksi dari jumlah pelamar yang banyak tersebut. Jadi perusahaan ini juga akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Lalu yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Jika karyawan ini memiliki kepuasan terhadap sistem kompensasi yang diberikan perusahaan, maka karyawan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk tinggal sehingga nggak akan terjadi perpindahan atau pengunduran diri ke instansi atau perusahaan lain. Karena tinggi rendahnya tingkat perputaran tenaga kerja akan sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, tercipta equity atau keadilan. Program kompensasi yang baik itu adalah program kompensasi yang diberikan berdasarkan keadilan, baik secara internal maupun eksternal. Nanti kita akan bahas ada asas keadilannya. Nah, keadilan internal ini adalah ketika kompensasi diberikan sesuai dengan jenis, beban, dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dikerjakan. Keadilan eksternal ini merupakan pemberian kompensasi terhadap karyawan atau pekerja yang dikompensasikan dengan perusahaan lain dengan jenis, beban, dan tingkat kesulitan yang sama di pasar kerja. Oleh karena itu, kompensasi yang adil juga harus terukur dan dapat diukur serta memiliki ukuran yang telah disesuaikan dengan jenis, beban, dan tingkat kesulitan pekerjaan. Lalu yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Program kompensasi dapat juga dalam bentuk penghargaan terhadap pola perilaku yang diperhatikan oleh karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi penghargaan tersebut bisa berupa insentif bagi karyawan yang telah memberikan effort atau kontribusi lebih terhadap organisasi dalam mereka berperilaku seperti itu. Lalu yang kelima, mengendalikan biaya. Program kompensasi yang wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah akan membantu perusahaan ini mencapai dan mempertahankan karyawan dengan kualitas seperti yang diharapkan. Yang keenam, mengikuti aturan pemerintah atau hukum.
Sistem kompensasi yang baik merupakan kompensasi yang seharusnya emang memenuhi aturan pemerintah yang berlaku. Nah, dalam hal ini, Indonesia itu telah memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang di dalamnya itu membahas tentang besaran kompensasi karyawan. Yang ketujuh, memfasilitasi saling pengertian. Ini maksudnya sistem kompensasi itu harus mudah dipahami baik oleh kalangan manajemen maupun pihak karyawan sebagai pihak yang saling berkepentingan seperti itu. Ungkapan meningkatkan efisiensi administrasi. Sistem kompensasi yang baik ini hendaknya dirancang dan dikelola dengan efektif, efisien dengan membuat sistem informasi SDM yang sistematis, terintegrasi antara satu bagian dengan bagian lain. Jadi, Mas. Ini selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, produktivitas. Perusahaan apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan dong pasti. Nah, keuntungan ini dapat berupa material maupun keuntungan non-material. Untuk itu, perusahaan itu harus mempertimbangkan produktivitas karyawannya dalam kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan. Yang kedua, kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi ini akan tergantung pada kemampuan perusahaan itu untuk membayar atau ability to pay. Yang ketiga, kesediaan untuk membayar. Kesediaan untuk membayar akan willingness to pay akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemberian kompensasi pada karyawan. Yang keempat, permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya tenaga kerja di pasaran kerja ini akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Yang kelima, organisasi karyawan. Dengan adanya organisasi karyawan akan mempengaruhi kebijakan pemberian kompensasi. Lalu yang keenam, berbagai peraturan dan perundang-undangan. Dengan semakin baik sistem pemerintahan, maka semakin baik pula sistem perundang-undangan termasuk di bidang ketenagakerjaan seperti ini. Boleh Mas? Nah, ini yang tadi kita udah bahas, asas dalam kompensasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas adil. Jadi besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan ini harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan harus memenuhi persyaratan internal konsistensi. Lalu yang kedua, asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan ini dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapannya besarnya kompensasi ini berdasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsekuensi yang berlaku. Jadi, Mas, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reward. Pengertian reward seperti yang didefinisikan oleh Handoko pada tahun 2011, reward yaitu bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Meskipun demikian, penghargaan tidak hanya mencakup hadiah, ia juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja. Dengan kata lain, reward adalah kumpulan tindakan strategis yang digunakan untuk mendorong, menghargai, dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Perusahaan harus memasukkan pembinaan karyawan ke dalam sistem kompensasi mereka untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Oke. Selanjutnya ada reward system. Reward system adalah komponen integral dari strategi bisnis sebuah perusahaan. Ia berfungsi sebagai pendorong utama untuk mencapai tujuan bisnis. Sistem ini dirancang dengan cermat untuk menggabungkan komponen finansial dan non-finansial yang bersama-sama membentuk apa yang disebut sebagai sistem penghargaan total. Komponen utamanya meliputi imbalan finansial yang mencakup gaji, bonus, dan insentif, yang memberikan penghargaan berupa uang tunai atau bentuk kompensasi lainnya kepada karyawan sebagai pengakuan atas kinerja mereka. Sementara itu, komponen non-finansial mencakup elemen-elemen seperti pengembangan karir, keseimbangan kerja hidup, lingkungan kerja yang mendukung, serta pengakuan dan penghargaan non-materi. Sistem penghargaan total bertujuan untuk menciptakan motivasi, meningkatkan kinerja, dan mempertahankan karyawan yang berpotensi tinggi sehingga dapat mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan strategisnya. Oke, selanjutnya ada jenis reward. Jenis reward dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik ini diberikan untuk memuaskan kebutuhan dasar, keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan untuk mendapat pengakuan. Sifat penghargaan ekstrinsik adalah tangible atau dapat dirasakan secara fisik. Yang kedua ada penghargaan intrinsik.
penghargaan yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang. Oke, selanjutnya ada fungsi dan tujuan reward. Menurut Handoko tahun 2011, fungsi reward mencakup beberapa aspek yang relevan. Pertama, reward memainkan peran kunci dalam memperkuat motivasi karyawan. Imbalan yang diberikan memberikan dorongan bagi karyawan untuk memacu diri mereka sendiri guna mencapai prestasi yang lebih tinggi. Selain itu, reward juga berfungsi memberikan tanda atau penghargaan bagi individu yang memiliki kemampuan lebih sehingga merangsang pengembangan kompetensi. Yang terakhir, reward bersifat universal, yang berarti konsep ini berlaku pada berbagai tingkatan organisasi. Selanjutnya ada menurut Manulang dalam Taylor 2013, menjelaskan tujuan utama reward adalah untuk menarik individu agar mau bergabung dengan perusahaan, mempertahankan karyawan yang sudah ada, dan memberi dorongan agar karyawan terus berprestasi. Imbalan dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan daya tarik bagi calon karyawan, menjaga karyawan yang sudah ada, dan memotivasi semua anggota tim untuk mencapai prestasi terbaik. Oke, selanjutnya ada syarat reward. Menurut Masun tahun 2006 mengidentifikasi beberapa syarat kunci yang harus dipenuhi dalam pemberian reward atau penghargaan. Yang pertama, kesesuaian tujuan. Kesesuaian tujuan menjadi syarat esensial. Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan setiap individu dalam organisasi memiliki tujuan pribadi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, reward harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjadi jalan tengah yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi tanpa mengorbankan tujuan individu, dan sebaliknya individu dapat mencapai tujuan pribadinya tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Yang kedua ada keadilan. Keadilan juga menjadi faktor penting. Reward harus dialokasikan secara adil dan proporsional, mempertimbangkan besarnya kontribusi yang diberikan oleh setiap individu dan kelompok. Ini berarti bahwa orang yang memberikan kontribusi yang lebih besar akan mendapatkan reward yang lebih besar, sementara kontribusi yang lebih rendah akan memperoleh reward yang sesuai. Selanjutnya ada kemerataan. Kemerataan juga menjadi prinsip yang harus diikuti. Reward harus didistribusikan secara merata kepada semua pihak, baik individu maupun kelompok yang telah memberikan kontribusi untuk mencapai produktivitas organisasi. Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan diberikan imbalan yang layak. Yang terakhir ada kebutuhan. Kebutuhan juga harus menjadi pertimbangan penting dalam alokasi reward. Sistem reward yang efektif harus memperhitungkan kebutuhan utama dari karyawan, dan ini tidak selalu berarti memberikan imbalan berwujud finansial. Reward harus dapat memenuhi kebutuhan individu secara holistik, termasuk aspek-aspek seperti pengakuan, pengembangan karir, dan keseimbangan kerja hidup. Oke, selanjutnya ada hubungan antara kompensasi dan reward. Kompensasi dan reward memiliki hubungan yang erat dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi mengacu pada imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan sebagai ganti atas pekerjaan mereka, seperti gaji, upah, insentif, dan bonus. Sementara itu, reward mencakup berbagai bentuk penghargaan, baik yang berbasis intrinsik seperti bonus kinerja maupun yang bersifat ekstrinsik seperti pengakuan publik atau promosi. Keduanya memiliki peran penting dalam memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja, dan mempertahankan talenta dalam organisasi. Compensation yang adil dan memadai dapat menjadi motivator yang kuat, sementara reward dapat memberikan pengakuan atas pencapaian dan usaha karyawan. Ketika keduanya dikelola dengan baik dan seimbang, mereka dapat menciptakan lingkungan kerja yang memacu karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik sambil merasa dihargai. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Oke, silakan Fionila Pratiwi. Baik, saya Fionila yang bertanya.
Bagaimana perusahaan dapat mengelola perubahan dalam program kompensasi tanpa mengganggu kepuasan atau produktivitas karyawan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yana. Saya izin menjawab mungkin gimana perusahaan tadi pertanyaannya gimana perusahaan dapat mengelola perubahan dalam program kompensasi tanpa mengganggu produktivitas karyawan. Nah, mungkin kalau misalkan mengelola perubahan dalam program kompensasi ini kan menjadi hal yang kompleks gitu bagi perusahaan. Namun mungkin ada beberapa yang harus dilakukan perusahaan. Misalnya yang pertama menentukan total anggaran untuk kompensasi dan mengalokasikannya antara gaji dan insentif lainnya. Habis itu mungkin perusahaan juga dapat mengembangkan kisaran gaji untuk berbagai posisi untuk memastikan bahwa gaji ini kompetitif dan adil. Habis itu perusahaan mungkin juga dapat melakukan audit gaji. Jadi melakukan audit gaji secara berkala untuk memastikan bahwa gaji itu sesuai dengan standar industri dan nggak ada perbedaan yang signifikan antara karyawan yang ada di posisi serupa, kayak gitu. Habis itu mungkin karyawan juga dapat menerapkan sistem manajemen kinerja untuk memastikan bahwa karyawan ini memenuhi harapan dan diberi penghargaan yang sesuai. Habis itu perusahaan juga mungkin harus dilakukan komunikasi ini. Jadi perusahaan itu harus melakukan komunikasi program ini, perubahan dalam program kompensasi ini kepada karyawan ini secara jelas, secara transparan, supaya memastikan bahwa mereka ini paham dengan alasan perubahan dan bagaimana nanti dampaknya. Lalu yang terakhir mungkin libatin karyawan. Perusahaan ini perlu melibatkan karyawan dalam proses pengembangan dan penerapan perubahan program kompensasi. Jadi untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran mereka itu diperhitungkan. Mungkin seperti itu yang apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih, Alu. Sama. Ada lagi? Menurut kalau nggak ada, mungkin saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok 7. Yang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Kosasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang kelompok 7 dan juga tadi kelompok 8 ya yang nanggapin. Untuk selanjutnya, karena waktunya juga ini ya 15 menit, kelompok 8 langsung. Silakan. Nanti pada saat kelompok 8 yang menanggapi kelompok 7 ya. Izin mulai ya, Pak. Ya, silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen Bapak Dr. Andes Akos Kosasi SEMM yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sholawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3, materi 8 yang terdiri atas saya Mulia Warahmah sebagai moderator dan persatu pertama, lalu ada teman saya Imelda Bella Clarissa sebagai presentator kedua. Yang pertama ada definisi dari job satisfaction. Nah, job satisfaction ini biasa disebut dengan kepuasan kerja yang merupakan hasil dari sejauh mana nih harapan atau tujuan dari seorang yang telah terpenuhi oleh pekerjaannya. Para karyawan akan cenderung merasa jauh lebih positif terhadap perusahaan yang membangun percaya diri serta akan merasa lebih produktif lagi di tempat kerja. Namun begitu juga sebaliknya, jika karyawan tidak merasa puas atas pekerjaannya, mereka akan cenderung menjadi karyawan yang stres, kurang termotivasi, atau bisa saja segera mencari pekerjaan yang lain. Nah, di job satisfaction ini terpengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi kerja, kualitas lingkungan kerja, tingkat gaji dan tunjangan, lalu kesempatan berkembang, kebijakan manajemen, dan dukungan rekan kerja yang mendukung kepuasan kerja. Boleh tolong di next.
Nah, di manfaat job satisfaction ini ada beberapa. Yang pertama ada produktivitas, loyalitas karyawan, reduksi turnover, kesehatan yang lebih baik, kepuasan pelanggan yang tinggi, inovasi, dan yang terakhir ada citra positif perusahaan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada teori manajemen sumber daya manusia dan kaitannya dengan job satisfaction. Nah, teori manajemen sumber daya manusia atau human resource management ini merupakan struktur kerja konseptual yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana sih suatu organisasi itu dapat mengatur sumber daya manusianya yang dimiliki individu secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun teori human resource management di sini tuh yang pertama teori sistem. Jadi teori sistem ini diperlukan untuk mengeksplorasi interaksi antara bagian dalam sebuah sistem yang merupakan sebuah kerangka konseptual. Beberapa contoh teori sistem diantaranya ada teori sistem terbuka. Teori sistem terbuka ini merupakan entitas terbuka dan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Pada teori sistem terbuka ini memperoleh input dari lingkungan dan memberikan output pada lingkungannya. Selanjutnya, teori sistem tertutup. Teori sistem tertutup menunjukkan sistem sebagai entitas yang tertutup dan tidak memiliki hubungan dengan lingkungan sekitar, tidak menerima input kepada lingkungan sekitar dan memberikan output kepada lingkungan pada sistem tertutup ini. Sistem kompleks ini menunjukkan sistem yang banyak interaksi pada bagian-bagian yang berbeda. Hal ini menjadikan sistem kompleks seringkali sulit untuk diprediksi. Selanjutnya, sistem dinamik. Teori sistem dinamik menunjukkan sistem sebagai entitas yang seiring berjalannya waktu akan selalu berganti dan berkembang. Yang terakhir, teori sistem hierarkis. Sistem hierarkis ini menunjukkan sistem sebagai entitas yang terdapat atas bagian-bagian yang terorganisir dalam suatu hierarki. Selanjutnya, yang kedua, teori kontingensi. Teori ini mengklaim bahwa tidak ada satu metode sumber daya manusia yang terbaik untuk semua situasi. Pendekatan manajemen yang terbaik dan efisien itu tergantung pada situasi internal dan eksternal perusahaan. Metode manajemen sumber daya manusia harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi dan lingkungan kerja yang berbeda. Terdapat beberapa contoh teori kontingensi sebagai berikut, diantaranya teori kontingensi Fiedler. Teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung bagaimana gaya kepemimpinan seseorang sesuai dengan situasi kelompoknya. Selanjutnya, teori kontingensi situasional. Teori ini mengemukakan bagaimana sih pendekatan gaya kepemimpinan yang efektif harus sesuai dengan tingkat kematangan bawahan pada saat menuntaskan pekerjaan. Teori kontingensi pemberian insentif. Teori ini menjelaskan mengenai pemberian insentif tergantung pada situasi dan kondisi yang tepat dan berbeda-beda. Teori kontingensi pemrosesan informasi. Teori ini mengemukakan mengenai kemampuan organisasi dalam memproses, menyatukan, serta memanfaatkan informasi dengan tepat dan efektif. Yang terakhir, teori kontingensi struktur organisasi. Teori ini mengemukakan mengenai unsur organisasi yang efektif tergantung dengan situasi dan kondisi tertentu, seperti teknologi yang digunakan, lingkungan eksternal, dan juga ukuran organisasi. Yang ketiga, teori perilaku. Teori perilaku ini menjelaskan bahwa sikap karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi. Nah, faktor-faktor ini tuh wajib diperhatikan oleh human resource management untuk mempengaruhi perilaku karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Teori ini sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terhadap beberapa faktor internal dan eksternal. Contohnya, yang pertama itu teori klasik. Teori klasik menjelaskan mengenai perilaku manusia terpengaruh dari kondisi lingkungan dan juga dorongan eksternal. Teori operan ini tuh mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi dan tindakan masing-masing individu. Selanjutnya, teori belajar. Teori ini menjelaskan tentang perilaku manusia terpengaruh dari proses belajar yang terjadi melewati pemantauan dan juga peniruan orang lain. Teori kognitif
menjelaskan mengenai proses kognitif termasuk persepsi, pengambilan keputusan, dan juga motivasi merupakan penjelasan dari teori kognitif tentang pengaruh pada perilaku manusia. Dan yang terakhir, teori ekologi. Teori ini tuh memfokuskan bahwa perilaku manusia tidak hanya berpengaruh dari faktor internal atau eksternal, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan seperti kebijakan publik, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Oke, yang keempat, teori sumber daya. Apa sih teori sumber daya ini? Hal ini tuh memperkirakan bahwa aset penting dan juga strategis bagi sebuah organisasi adalah sumber daya manusia. Artinya, hal ini wajib melakukan pengelolaan sumber daya manusia bagi human resource management sebagai investasi jangka panjang dan juga mencari cara dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya manusia untuk organisasi tersebut. Terdapat contoh dari teori sumber daya ini, yaitu teori sumber daya organisasi. Jadi, teori sumber daya organisasi ini mengutarakan tentang organisasi membutuhkan sumber daya tertentu, seperti membutuhkan sumber daya manusia, finansial, teknologi dalam mencapai sebuah tujuan. Teori sumber daya manusia menjelaskan bahwa sumber daya manusia itu yang paling penting dalam setiap organisasi. Selanjutnya, teori sumber daya psikologis. Teori ini menjelaskan tentang sumber daya psikologis. Hal yang dapat mempengaruhi perilaku individu adalah optimis, kepercayaan diri, dan juga motivasi. Lalu, teori sumber daya lingkungan. Hal ini mengutarakan tentang sumber daya alam dan energi akan mempengaruhi perilaku organisasi dan setiap masing-masing individu. Dan yang terakhir, teori sumber daya sosial. Teori ini menjelaskan mengenai sumber daya sosial. Perilaku individu dan organisasi dapat dipengaruhi oleh dukungan sosial dan juga jaringan kontak. Terakhir, yang kelima, teori kritis. Teori kritis ini melihat pendekatan yang berbeda dalam memandang manajemen sumber daya manusia. Tujuannya tuh untuk membantu organisasi dalam mengelola karyawan secara efektif agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Pendekatan interdisipliner dalam ilmu sosial itu terdapat pada teori kritis ini yang mencoba untuk memahami kekuatan dan struktur sosial yang menghasilkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, politik, dan juga ekonomi. Terdapat beberapa contohnya. Itu yang pertama, teori kritis Marxis. Teori ini tuh memfokuskan studi hubungan antara kelas serta eksploitasi. Hal ini memikirkan bagaimana struktur sosial politik sebagai konsekuensi dan pertentangan antara kelas tersebut. Yang kedua, teori kritis feminis. Teori ini berpusat pada studi struktur sosial tentang bagaimana gender saling berinteraksi dengan ras dan faktor lainnya. Yang ketiga, teori kritis postkolonial. Teori ini merupakan hal yang berfokus pada kajian dampak penjajahan dan kolonialisme. Dan yang terakhir, teori kritis rasial. Teori ini berfokus pada ras yang dapat digunakan pada kajian antara ras dan kekuasaan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Lalu selanjutnya ada penerapan. Maaf, izin lanjut, Pak. Selanjutnya ada penerapan job satisfaction. Itu yang pertama ada di lingkungan kerja. Para karyawan yang memiliki lingkungan kerja lebih positif serta nyaman akan cenderung merasa jauh lebih puas dengan apa yang telah ia kerjakan. Lalu yang kedua ada pengembangan karir. Para karyawan yang merasa bahwa pekerjaannya memberikan kesempatan untuk belajar serta berkembang biasanya akan jauh lebih puas dengan pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang efektif. Para karyawan yang memiliki komunikasi yang baik dengan rekan kerja lainnya, juga dengan pimpinan perusahaannya akan cenderung merasa lebih bahagia dengan pekerjaan yang sedang dijalani. Lalu yang keempat ada pengakuan prestasi kerja. Para karyawan yang telah menerima pengakuan atas prestasi kerja mereka akan cenderung merasa lebih dihargai, juga puas dengan pekerjaan yang telah ia jalankan. Lalu yang kelima ada gaji dan manfaat yang baik. Para karyawan yang merasa bahwa gaji serta manfaat yang telah mereka terima itu setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan, mereka akan cenderung
merasa lebih puas dengan pekerjaan tersebut. Lalu yang keenam ada fleksibilitas. Para pekerja yang memiliki fleksibilitas pada saat bekerja, seperti pada jadwal yang fleksibel atau bisa dilakukan di mana saja seperti di rumah atau di kafe akan cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Lalu yang ketujuh ada pekerjaan yang menantang. Para karyawan yang merasa bahwa pekerjaan yang dijalaninya ini memiliki tantangan yang menarik, biasanya akan jauh lebih puas dengan pekerjaannya tersebut. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya ini organizational commitment. Jadi, komitmen itu umumnya mengacu pada keterikatan dan kesetiaan. Hal ini berkaitan antara perasaan masing-masing karyawan terhadap organisasi tersebut. Menurut pernyataan Moody, bahwa hal ini ditandai dengan keterikatan emosional terhadap organisasi yang dihasilkan dari nilai-nilai yang dianut bersama dan kepentingan bersama. Next. Selanjutnya ini job engagement. Jadi job Suaranya hilang ya. Nggak ada suaranya ya. Lalu kelompok 8 putus atau gimana? Sepertinya reconnect, Pak. Connect ya. Ya baik, maaf Bapak dan teman-teman tadi ada kendala di jaringan. Saya akan melanjutkan mengenai job engagement. Nah, selanjutnya organisasi dapat mendorong keterikatan kerja dengan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan oleh karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka secara efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif yang menghargai dan mengakui kontribusi karyawan. Selain itu, organisasi itu dapat mendorong keterlibatan karyawan dalam pekerjaan dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta mempromosikan budaya sinergi kolaborasi yang terbuka. Lalu selanjutnya ada karakteristik. Kita bagi jadi tiga. Yang pertama itu ada keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Lalu yang kedua ada kesiapan untuk mengarahkan upaya besar atas nama organisasi. Lalu yang ketiga ada keinginan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Nah, karakteristik komitmen ini dikemukakan oleh Moody.
Lalu selanjutnya ada problems with concept of commitment. Yang pertama itu ada sifat istilah yang tidak tepat. Lalu yang kedua ada kerangka acuan kesatuannya. Lalu yang ketiga ada komitmen sebagai penghambat fleksibilitas. Lalu yang keempat ada sejauh mana komitmen yang tinggi dalam praktiknya menghasilkan peningkatan kinerja organisasi. Lalu Lalu yang selanjutnya ada engagement dan komitmen. Keterlibatan atau engagement dan komitmen organisasi ini sangat erat hubungannya. Komitmen dimasukkan oleh IES dalam modelnya sebagai elemen keterlibatan. Namun komitmen merupakan konsep yang lebih luas karena berkaitan dengan keterlibatan kerja dan komitmen keterlibatan organisasi. Lalu ada dua aspek menurut US Corporate Executive Board. Yang pertama itu ada komitmen rasional. Nah, yang terjadi ini ketika sebuah pekerjaan melayani kepentingan finansial, pengembangan, atau kepentingan profesional karyawan. Lalu yang kedua ada komitmen emosional yang muncul ketika pekerja menghargai, menikmati, dan percaya pada apa yang mereka kerjakan dan memiliki kekuatan 4 kali lebih besar untuk mempengaruhi kinerja dibandingkan dengan komitmen yang lebih pragmatis. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat komitmen yang dikemukakan oleh Kocan dan Deer pada tahun 1993. Yang pertama ada strategi level atau tingkat strategi. Strategi bisnis yang mendukung komitmen nilai manajemen puncak serta suara efektif untuk SDM dapat eh, dalam pembuatan strategi dan pemerintahan. Lalu yang kedua ada fungsional human resource policy level atau tingkat fungsional. Nah, penempatan karyawan berdasarkan stabilisasi lapangan kerja, adanya investasi dalam pelatihan dan pengembangan serta kompensasi kontingen yang memperkuat kerjasama. Lalu yang ketiga ada workplace level atau tingkatan tempat kerja. Ini merupakan seleksi dasar standar tinggi, desain tugas dewan dan kerjasama tim. Keterlibatan karyawan ini menjadi pemecah masalah dan iklim kerja yang kerjasama serta kepercayaan. Lalu selanjutnya ada HR role in chasing commitment. Yang pertama itu ada memberi nasihat tentang metode komunikasi nilai dan tujuan manajemen serta pencapaian organisasi. Lalu yang kedua ada perlu ditekankan bahwa manajemen komitmen itu merupakan proses dua arah. Karyawan tidak dapat diharapkan untuk berkomitmen terhadap organisasi kecuali manajemen menunjukkan bahwa mereka berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan dan mengakui komitmen yang mereka berkontribusi sebagai pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada perlu ditekankan kepada manajemen mengenai perlunya mengembangkan iklim kepercayaan. Lalu yang keempat ada mengembangkan kontrak psikologis yang positif. Lalu yang kelima ada memberi saran tentang membentukkan perjanjian kemitraan dengan serikat kerja. Lalu yang keenam ada merekomendasikan dan mengambil bagian dalam pencapaian tersebut bersatu selajang bagi seluruh karyawan. Lalu yang ketujuh ada mendorong manajemen untuk mendeklarasikan kebijakan keamanan kerja. Lalu yang kedelapan ada mengembangkan proses manajemen kinerja. Lalu yang kesembilan ada memberi saran tentang cara-cara untuk meningkatkan identifikasi karyawan dengan perusahaan. Lalu yang kedua ada meningkatkan keterlibatan kerja karyawan melalui proses desain pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 3 materi 8. Jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand atau unmute. Lalu, kalau misalnya nggak bisa boleh lewat chat. Terima kasih. Silakan dari kelompok 7 yang nanggapin. Tanya atau mau menambahkan, silakan.
Oke, ada yang nanya dari Zafira Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira, mohon maaf tidak bisa on mic. Saya izin bertanya, apakah job satisfaction, job engagement, dan organisasi komitmen adalah ketiga hal yang saling berkaitan? Jika iya, bagaimana kaitan antara ketiganya? Lalu, terima kasih. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Zafira. Jadi tiga konsep tersebut tuh eh, berkaitan erat. Kepuasan kerja yang tinggi dan manajemen pekerjaan yang baik dapat membantu meningkatkan komitmen organisasi karyawan terhadap perusahaannya. Sebaliknya, karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka atau merasa bahwa manajemen pekerjaan ini tidak efektif, mungkin karena kurangnya komitmen pada organisasi tersebut. Apakah terjawab, Zafira? Oke, karena udah terjawab, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Karena udah nggak ada yang mau nanya, kita kembalikan ke Pak Kosasi. Maaf, tadi ada koneksi yang buruk, Pak, dan Iya, teman-teman. Terima kasih. oke, terima kasih kelompok 8. Selanjutnya lanjut ya ke kelompok berikutnya. Udah siap belum tuh? Kelompok Sudah, 9. Bapak. Udah ya, silakan. Izin mulai ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Akos Kosasi SEMM dan selamat siang pada teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 dengan materi work team and work group and team effectiveness izin mempresentasikan materi tersebut. Di sini sudah ada tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Renandia Chandra Putri, lalu ada Muhammad Badar Fadilah, dan Fionila Pratiwi. Di slide pertama ini sudah ada perbedaan antara kelompok dan tim. Basicnya perbedaan antara kelompok dan tim itu apa sih? Kalau kelompok tuh adalah kumpulan individu yang mengkoordinasikan upayanya, sementara tim adalah kelompok orang yang memiliki goal yang sama. Meski serupa, keduanya berbeda dalam hal pengambilan keputusan dan kerjasama tim. Di sini ada 3 masing-masing perbedaan. Kalau misalnya kelompok kerja tuh berinteraksi untuk berbagi informasi, mengambil keputusan, dan memberikan dukungan kepada anggota dalam menjalankan tugas. Lalu ada tim kerja atau work team. Di sini ada bersinergi positif melalui koordinasi, mengupayakan kinerja lebih besar dari jumlah input individu, dan dibangun untuk berinteraksi satu sama lain dengan tujuan yang sama. Next. Nah, di sini sudah ada 4 jenis tim. Yang pertama ada problem solving team atau tim pemecahan masalah. Yang kedua ada self-managed team atau tim kerja yang dikelola sendiri. Lalu ada cross-functional team dan virtual team. Masing-masing di sini juga memiliki deskripsi yang berbeda tentunya. Yang pertama, problem solving team ini tim yang disebut sebagai tim pengendalian kualitas, di mana dalam mengendalikan kualitas ini sudah dipraktekkan selama bertahun-tahun. Biasanya sering ditemukan di lingkungan pabrik. Tim ini ada untuk menangani standar kualitas dan masalah apapun yang berkaitan dengan produk yang diproduksi. Lalu ada tim yang dikelola sendiri atau self-managed team. Di sini tim kerja yang dikelola sendiri itu memiliki spesifikasi sendiri, terdiri dari 10-15 karyawan yang bekerja pada pekerjaan yang saling bergantung dan terkait. Sebagian besar tugas pengawasan ditanggung oleh tim ini nih. Termasuk juga perencanaan dan penjadwalan pekerjaan, memberikan tugas kepada anggota, membuat keputusan operasional, menangani masalah, dan berhubungan dengan pemasok atau pelanggan. Lalu yang ketiga ada cross-functional team. Pada bagian ini, orang-orang dari berbagai bidang dalam organisasi atau bahkan seluruh organisasi
bekerja sama untuk mengembangkan ide baru, memecahkan masalah, dan mengelola proyek kompleks. Mengelola tim fungsi bukanlah tugas yang mudah karena butuhnya koordinasi yang tinggi. Makanya pentingnya membangun kepercayaan satu sama lain. Lalu yang terakhir ada virtual team. Kalau misalnya tim yang sebelum-sebelumnya itu bekerja secara tatap muka, namun berbeda dengan tim ini yang memanfaatkan teknologi komputer untuk menggabungkan anggota yang berada di lokasi fisik yang berbeda guna mencapai tujuan yang sama. Pengelolaan tim virtual ini juga memerlukan pendekatan yang berbeda dari pengelolaan tim tatap muka karena anggota dalam tim virtual ini tidak terikat oleh struktur hierarki tradisional dalam interaksi mereka. Lalu penelitian juga menunjukkan nih bahwa kepemimpinan kolaboratif dalam tim virtual dapat secara signifikan meningkatkan kinerja tim meskipun konsep ini masih dalam tahap pengembangan yang terus berlanjut. Untuk menjadikan tim virtual ini efektif, manajemen harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk membangun kepercayaan di antara anggota tim. Karena satu komentar yang kurang bijak dalam email bisa merusak kepercayaan tim. Kedua, perlu memantau kemajuan tim secara ketat agar tim tetap berfokus pada tujuannya dan tidak ada anggota tim yang menghilang tanpa jejak. Ketiga, upaya dan hasil kerja tim harus dipublikasikan ke seluruh organisasi agar tim tidak terlihat atau diabaikan dalam keseluruhan konteks organisasi. Baik, di slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada creating effective teams. Yang pertama adalah kita membuat yang namanya tim konteks. Jadi ada 4 faktor kontekstual yang sangat penting dalam kaitannya dengan kinerja tim, yaitu tersedianya adequate resource, leadership and structure, climate and trust, antara sama performance evaluation dan reward system. Di sini kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama itu ada adequate resource, yaitu sumber daya yang memadai, yang adalah elemen penting dalam pembuatan tim yang sukses. Jadi sumber daya ini tuh dapat berupa finansial, manusia, teknologi, atau lainnya. Nah, sumber daya finansialnya diperlukan untuk membiayai operasional tim kayak misalnya gaji, peralatan, dan juga pelatihan. Nah, sumber daya manusia diperlukan untuk melengkapi tim dengan keterampilan dan juga pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau sumber daya teknologi itu diperlukan untuk mendukung tim dalam bekerja secara efisien dan juga efektif. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, contohnya itu kayak misalnya, sebuah tim pemasaran itu kan membutuhkan sumber daya finansial untuk membiayai kampanye pemasarannya. Terus juga ada kayak misalnya contohnya sebuah tim pengembangan. Itu kan pasti dia sebuah tim pengembangan produk itu biasanya membutuhkan sumber daya manusia dengan keterampilan tekniknya untuk membuat suatu produk. Nah, yang berikutnya leadership and structure. Nah, leadership and structure ini dibuat supaya leadership dan structure ini dibuat untuk menjadi lebih kuat leadership dan structure ini penting dibuat karena dalam membuat tim yang efektif itu kepemimpinan yang kuat itu memberikan bimbingan dan juga arahan yang kuat juga bagi timnya. Sedangkan struktur yang jelas ini juga membantu timnya untuk bekerja secara efisien dan juga efektif. Nah, contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak misalnya nih, seorang manajer dalam sebuah tim yang efektif ini akan menetapkan nih tujuan di awalnya dan juga sasaran yang jelas untuk timnya. Jadi timnya itu enggak yang hilang arah gitu, mereka udah punya ketetapan juga tujuan yang jelas gitu. Begitu contohnya juga ada kayak misalnya tim yang memiliki struktur yang jelas akan memiliki peran dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk setiap anggota timnya. Oke, berikutnya ada climate of trust. Climate of trust ini adalah elemen yang penting dalam tim yang produktif. Nah, jadi ketika anggota tim mempercayai satu sama lain, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama secara efektif dan juga berbagi informasi. Kayak contohnya misalnya kayak tim yang memiliki kepercayaan yang memiliki kepercayaan satu sama lain terhadap anggotanya itu akan lebih terbuka gitu untuk memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Juga contohnya kayak misalnya anggota tim yang mempercayai satu sama lain anggotanya itu akan lebih bersedia gitu untuk mengambil resiko dan juga mencoba hal-hal baru. Jadi karena udah saling trust satu sama lain dan saling percaya bahwa kita bisa membangun tim yang solid dan kuat, makanya bisa membentuk suatu tim yang lebih efektif. Oke, yang berikutnya ada performance evaluation dan juga reward system. Nah, sistem evaluasi kinerja dan penghargaan yang efektif ini dapat membantu tim untuk mencapai tujuannya. Nah, sistem ini harus secara jelas dan juga adil dan juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim. Contohnya kayak misalnya sistem evaluasi kinerja yang efektif akan mengukur kinerja anggota tim berdasarkan tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan. Juga ada kayak misalnya contohnya kayak sistem penghargaan yang efektif ini bisa memberikan penghargaan kepada anggota tim atas kinerja kerasnya yang udah dia lakuin selama proses dia bekerja kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke, berikutnya ada tim composition. Itu ada
abilities of member, personality of member, allocation of role, diversity of member, cultural difference, size of team, dan juga member preference. Baik, kita bahas satu-satu. Mulai dari ability of member. Jadi itu ability of member ini adalah salah satu faktor terpenting dalam komposisi tim yang efektif. Nah, tim harus memiliki anggota tim dengan berbagai keterampilan dan juga bakat yang diperlukan untuk menyesuaikan tugasnya. Nah, kemampuan anggota tim yang ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ada keterampilan teknis sama keterampilan non-teknis. Kalau keterampilan teknis itu adalah keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Misalnya seorang tim pengembangan produk ini harus memiliki anggota tim yang memang memiliki keterampilan teknis seperti pemrograman, desain, pembuatan, dan juga pemahaman tentang cara kerja kinerja alat kayak gitu. Nah, kalau keterampilan non-teknis itu adalah keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dalam tim. Misalnya nih, seorang tim layanan pelanggan harus memiliki anggota tim dengan keterampilan non-teknis seperti misalnya rasa empati, komunikasi, dan kerjasama, serta public speaking yang baik. Berikutnya ada personality of member. Kepribadian anggota tim juga penting nih untuk mempertimbangkan, karena kepribadian anggota tim dapat mempengaruhi cara mereka bekerja sama dan berkomunikasi secara lain. Nah, tim yang efektif ini harus memiliki nih anggota dengan kepribadian yang saling melengkapi satu sama lain dan dapat bekerja sama secara efektif. Nah, ada beberapa faktor yang beberapa faktor kepribadian yang penting untuk mempertimbangkan dalam komposisi tim. Nah, itu ada kayak gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi itu kayak anggota tim ini harus memiliki gaya komunikasi yang saling melengkapi. Misalnya nih, anggota tim yang introvert nih misalnya, mungkin lebih suka nih belajar secara mandiri, sedangkan anggota tim yang ekstrovert tuh mungkin lebih suka bekerja secara kelompok. Berikutnya salah satu faktor kepribadian yang penting yang harus ada tuh tingkat motivasi. Tingkat motivasi anggota tim ini harus memiliki tingkat motivasi yang sama. Misalnya anggota tim yang memotivasi oleh pencapaian mungkin tidak cocok nih dengan tim yang termotivasi oleh hubungan. Berikutnya ada kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan dalam tim. Jadi anggota tim ini harus mampu nih bekerja secara mandiri dan dalam timnya. Misalnya anggota tim yang bekerja di proyek jangka panjang mungkin perlu bekerja secara mandiri untuk menyelesaikan tugas mereka. Tapi mereka juga yang harus mampu bekerja sama dengan anggota tim lainnya gitu untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Oke, berikutnya allocation of role. Jadi allocation of role itu adalah aspek penting lainnya dalam komposisi tim karena peran dan tanggung jawab yang jelas dapat membantu anggota tim untuk mencapai secara efektif dan juga efisien. Maaf, ada suara gangguan. Oke. Setiap anggota tim ini harus memiliki peran yang jelas dan juga tanggung jawab yang ditetapkan. Nah, tujuan dari allocation of role ini adalah untuk memastikan nih bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Nah, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas dan ditentukan ini, anggota tim ini akan dapat bekerja lebih efektif dan juga efisien. Karena mereka akan lebih cenderung nih untuk mencapai tujuan dalam timnya. Nah, berikutnya ada diversity of member. Nah, diversity of member ini adalah aspek penting dari komunikasi tim. Karena keragaman dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga bagaimana cara suatu tim itu mengambil keputusan gitu. Karena kan banyak kepala, banyak ide. Jadi kayak masing-masing kepala itu pasti bakal mencurahkan idenya masing-masing gitu. Makanya banyak juga tercipta cara untuk mengambil keputusan. Nah, tim yang efektif ini harus terdiri dari anggota tim dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan juga perspektif nih. Karena keragaman dapat didefinisikan sebagai perbedaan dalam karakteristik individu, kayak misal usia, jenis kelamin, ras, etnis, agama, orientasi seksual, latar belakang pendidikan, juga pengalaman kerja. Nah, berikutnya ada cultural difference. Nah, cultural difference-nya adalah aspek penting juga dari komposisi tim karena perbedaan budaya ini juga dapat menjadi tantangan dan juga sumber kekuatan nih. Tim yang efektif ini harus menyadari perbedaan budaya dan bekerja untuk mengatasinya. Nah, perbedaan budaya dapat didefinisikan juga nih sebagai perbedaan dalam nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh orang-orang dari budaya yang berbeda. Nah, perbedaan budaya ini dapat menjadi tantangan dalam tim. Kenapa menjadi tantangan? Karena anggota tim dari budaya yang berbeda ini kan mungkin memiliki cara yang berbeda juga gitu dengan bagaimana cara mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan kesalahpahaman dan juga konflik. Tapi anggota tim dari budaya yang berbeda mungkin memiliki persepsi juga yang berbeda tentang dunia gitu. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan konflik juga ketidaksepakatan. Makanya itu yang bisa menyebabkan kenapa perbedaan budaya ini juga bisa juga menjadi sebuah tantangan dalam membentuk suatu tim yang efektif gitu. Tapi perbedaan budaya juga dapat nih menjadi sumber kekuatan dalam membentuk tim yang efektif. Kenapa bisa jadi sumber kekuatan? Karena anggota tim dari budaya yang berbeda ini kan juga dapat memberikan perspektif yang unik dan juga inovatif. Yang tadi Kero dibilang dari berbagai
latar belakang yang bermacam-macam ini juga memiliki background yang berbeda-beda. Jadi mereka juga bisa melihat suatu pemecahan masalah dari berbagai macam sudut pandang. Nah, perbedaan budaya ini kan juga dapat mendorong anggota timnya untuk berpikir di luar kotak dan menghasilkan ide-ide baru. Jadi nggak terpaku hanya dari satu ide karena banyak macam background latar belakangnya dari anggota tim itu juga bakal menghasilkan ide-ide yang beragam gitu. Nah, selanjutnya ada save of team. Nah, save of team ini adalah aspek penting juga dalam membuat komposisi tim yang efektif. Nah, ukuran tim dapat mempengaruhi efektivitas tim. Tim yang terlalu besar atau terlalu kecil ini juga dapat kurang efektif nih. Nah, ukuran tim yang ideal itu tergantung nih dari pada jenis tugas yang harus diselesaikan sebuah tim itu. Tim yang lebih kecil biasanya lebih mudah dikoordinasikan dan juga dikelola. Tetapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan dan juga bakat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Sementara tim yang lebih besar tuh biasanya memiliki lebih banyak keterampilan dan juga bakat. Tetapi mereka mungkin lebih sulit dikoordinasikan juga dikelola. Jadi gampangnya kan kalau tim yang kecil itu kan suatu lingkup kombinasi gabungan orang-orang yang jumlahnya itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita mengkombinasikan suatu gagasan, ide, atau perencanaan itu kan akan lebih mudah dikomunikasikan, lebih gampangnya bilangnya lebih mudah diatur. Sementara kan kalau tim yang dalam jumlahnya banyak, puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan, kan akan sulit ya untuk mengkoordinasikan atau mengkomunikasikannya dibanding dengan tim yang lebih kecil. Kayak gitu sih gambaran gampangnya. Oke, berikutnya ada member of preference. Jadi preferensi anggota ini juga termasuk dari salah satu aspek penting dalam komposisi tim, karena preferensi anggota tim ini dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan juga kepuasan kinerja. Nah, anggota tim ini harus merasa nyaman juga nih dengan anggota tim lainnya, dengan peran dari mereka dalam timnya. Nah, preferensi anggota tim dapat mencakup hal-hal kayak misalnya gaya komunikasi, tingkat motivasi, keterbukaan terhadap perubahan, kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan dalam tim, dan juga yang terakhir, kemampuan untuk menghadapi konflik. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tim proses, yang terdiri dari yang pertama, common plan and purpose. Nah, common plan and purpose merupakan suatu kondisi di mana anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan sasaran tim. Hal ini penting karena memungkinkan anggota tim untuk yang pertama tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Nah, anggota tim yang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan tim akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membuat keputusan yang tepat. Dengan pemahaman yang sama tentang tujuan tim, anggota tim akan lebih mudah untuk membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tim. Yang ketiga, mengatasi konflik. Konflik dapat terjadi dalam tim jika anggota tim memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan tim. Nah, dengan pemahaman yang sama, anggota tim akan lebih mudah untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, ada pun cara untuk membangun common plan and purpose, yaitu berikan kejelasan tentang tujuan dan sasaran tim, mendorong komunikasi dan diskusi, dan adakan pertemuan secara berkala untuk membahas kemajuan tim. Nah, yang kedua, specific goals. Specific goals merupakan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan yang spesifik dapat membantu anggota tim untuk tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan yang spesifik akan membantu anggota tim untuk tetap fokus pada apa yang perlu mereka capai. Selain itu, dapat membuat rencana dan strategi yang efektif. Yang ketiga, mengukur kemajuan mereka. Dan yang keempat, mengevaluasi keberhasilan. Nah, tujuan yang spesifik ini juga dapat mempermudah anggota tim untuk mengevaluasi keberhasilan mereka dan merayakan pencapaian mereka. Yang ketiga, itu tim efficacy. Tim efficacy adalah keyakinan anggota tim bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka. Keyakinan ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dari tim. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tim efikasi, diantaranya yang pertama, keterampilan dan bakat anggota tim. Anggota tim yang memiliki keterampilan dan bakat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akan lebih percaya diri untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, pengalaman tim. Tim yang memiliki pengalaman yang sukses dalam mencapai tujuan akan lebih percaya diri untuk mencapai tujuan mereka di masa depan. Dan yang ketiga, dukungan dari pemimpin. Pemimpin yang mendukung dan percaya pada tim akan membantu meningkatkan tim efikasi.
Nah, adapun cara untuk meningkatkan tim efikasi, yang pertama, dorong anggota tim untuk mengembangkan keterampilan dan bakat mereka, berikan kesempatan kepada tim untuk belajar dari pengalaman, dan dukung tim secara emosional dan memberikan umpan balik yang positif. Yang keempat, tim identity, yaitu perasaan anggota tim bahwa mereka adalah bagian dari tim tersebut. Nah, hal ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan komitmen anggota tim. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tim identity, yang pertama, tujuan dan sasaran tim. Anggota tim yang memiliki tujuan dan sasaran yang sama akan lebih merasa menjadi bagian dari tim. Yang kedua, budaya tim. Yang ketiga, komunikasi dan kerjasama. Nah, cara untuk meningkatkan tim identity, yang pertama, berikan tujuan dan sasaran yang jelas dan bermakna bagi anggota tim, ciptakan budaya tim yang positif dan mendukung, dan dorong komunikasi dan kerjasama di antara anggota tim. Yang kelima, tim cohesion. Tim cohesion adalah tingkat keterikatan anggota tim antar satu sama lain. Nah, hal ini dapat meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kinerja tim. Faktor yang dapat mempengaruhi tim cohesion yang pertama yaitu tujuan dan sasaran tim. Anggota tim yang memiliki tujuan dan sasaran yang sama akan lebih merasa memiliki ikatan antar satu sama lain. Yang kedua, budaya tim. Yang ketiga, komunikasi dan kerjasama. Dan yang terakhir, kepercayaan dan saling menghormati. Nah, cara-cara untuk meningkatkan tim cohesion ini yaitu yang pertama, berikan tujuan dan sasaran yang jelas dan bermakna bagi anggota tim. Yang kedua, ciptakan budaya tim yang positif dan mendukung. Yang ketiga, dorong komunikasi dan kerjasama di antara anggota tim. Dan yang terakhir, bangun kepercayaan dan saling menghormati di antara anggota tim. Yang selanjutnya itu mental models, yaitu pemahaman anggota tim tentang cara anggota tim berpikir, bertindak, dan berkomunikasi. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi mental models yang pertama, pengalaman. Pengalaman yang dimiliki oleh anggota tim itu dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Yang kedua itu pendidikan, dan yang ketiga budaya. Nah, cara untuk meningkatkan mental models itu yang pertama, dorong anggota tim untuk belajar dan bereksperimen, berikan kesempatan kepada anggota tim untuk berbagi perspektif mereka, dan yang ketiga tentang anggota tim untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Nah, yang terakhir itu ada social loving. Social loving adalah fenomena di mana anggota tim yang bermalas-malasan atau tidak memberikan kontribusi yang semestinya karena mereka merasa bahwa mereka tidak perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mencapai tujuan dari tim. Nah, faktor yang dapat berkontribusi pada social loving ini yang pertama yaitu kerja yang tidak dapat dilacak atau diukur. Nah, jika kerja tim tidak dapat dilacak atau diukur, anggota tim mungkin merasa bahwa mereka tidak ada yang mengawasi atau memperhatikan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, anggota tim yang tidak saling mengenal. Jika anggota tim tidak saling mengenal, mereka mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi. Dan yang ketiga, pemimpin yang tidak efektif. Pemimpin yang tidak efektif dapat menciptakan budaya di mana social loving ini dapat berkembang. Nah, adapun cara untuk mengurangi social loading ini, yang pertama, pastikan kerja tim dapat dilacak dan diukur, tingkatkan komunikasi dan kerjasama, dan yang terakhir, bangun budaya tim yang positif. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu turning individuals into team players. Yang pertama ada selecting, hiring team players. Memastikan kandidat dapat memenuhi peran yang dibutuhkan oleh tim merupakan salah satu faktor penting dalam proses seleksi. Nah, ada beberapa cara untuk memastikan bahwa kandidat tersebut dapat memenuhi peran yang dibutuhkan oleh tim, diantaranya pertimbangkan keterampilan dan bakat yang dibutuhkan untuk peran tersebut. Dengan memastikan kandidat tersebut memiliki keterampilan dan bakat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, pertimbangkan pengalaman dan pendidikan kandidat. Pengalaman dan pendidikan kandidat dapat memberikan petunjuk tentang keterampilan dan bakat mereka. Yang ketiga, lakukan wawancara dengan kandidat. Nah, wawancara dengan kandidat dapat memberikan kesempatan untuk menilai keterampilan dan bakat mereka secara langsung. Dan yang terakhir, mintalah kandidat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Tugas atau proyek ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kemampuan kandidat. Yang kedua itu training, creating team players.
Melakukan latihan yang memungkinkan karyawan mendapatkan manfaat dan kepuasan atas kerja tim yang diberikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas tim. Nah, adapun jenis latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tim, yang pertama yaitu latihan komunikasi, yang dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan komunikasi mereka seperti mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan bernegosiasi. Yang kedua, latihan kerjasama. Latihan ini dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan kerjasama mereka, seperti memecahkan masalah bersama, membuat keputusan bersama, dan mengelola konflik. Yang ketiga, latihan pemecahan masalah. Latihan ini dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka, seperti dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan mengembangkan solusi. Yang terakhir, latihan adaptif. Latihan ini dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan adaptif mereka, seperti beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan. Dan yang terakhir itu ada rewarding, providing incentive to be a good team players. Penghargaan organisasi dalam mendorong upaya yang efektif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas tim. Penghargaan ini dapat membantu karyawan merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka terhadap tim. Ada beberapa jenis penghargaan yang dapat diberikan oleh organisasi. Yang pertama, penghargaan finansial. Itu dapat berupa bonus, kenaikan gaji, atau tunjangan. Yang kedua, penghargaan non-finansial dapat berupa pengakuan publik, kesempatan untuk berkembang, atau kesempatan untuk memimpin. Nah, penghargaan organisasi dalam mendorong upaya yang efektif dapat diberikan secara formal ataupun informal. Penghargaan formal biasanya itu diberikan oleh organisasi, sedangkan penghargaan informal biasanya diberikan oleh anggota tim lain. Nah, adapun manfaat dari penghargaan organisasi dalam mendorong upaya yang efektif, yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap tim, yang kedua dapat meningkatkan moral dan kepuasan karyawan, dan yang terakhir membantu menciptakan budaya tim yang positif. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang kelompok berikutnya siapa nanti yang presentasi? Ya, kelompok kami, Pak, kelompok terakhir di kemungkinan sesi kali ini. Yoga. Iya, kelompok saya, Pak. Oh iya, silakan ya yang untuk kelompok berikutnya untuk menanggapi kelompok 9. Silakan. Oke, silakan Yoga. Oke, makasih Badar. Jadi pengen tanya nih tadi terkait dengan materi yang telah dipaparkan. Nah, bagaimana keempat faktor konseptualnya tersebut yang kayak ada quit, research, leadership, dan struktur itu, climate of trust, performance, evaluation, dan reward system itu saling berkaitan di dalam teamwork dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, makasih Yoga. Baik, izin jawab ya. Jadi dari pertanyaan Yoga itu udah ada keempat faktor kontekstual tersebut. Nah, yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kinerja tim. Nah, yang pertama ada adequate resources atau merupakan faktor yang penting untuk mendukung kinerja tim. Tim yang memiliki sumber daya yang cukup akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dibutuhkan oleh tim dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Lalu yang kedua ada leadership and structure. Berperan dalam mengarahkan dan mengatur tim untuk mencapai tujuannya.
Pemimpin tim yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk berkolaborasi dan mencapai tujuan bersama. Struktur tim yang efektif juga akan membantu tim untuk bekerja secara efisien dan efektif. Lalu yang ketiga ada climate of trust, merupakan faktor yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Tim yang memiliki iklim kepercayaan yang tinggi akan lebih terbuka dan saling mendukung satu sama lain. Lalu yang keempat ada performance evaluation and reward system, berfungsi untuk memberikan umpan balik dan penghargaan kepada tim atas kinerjanya. Sistem penilaian kinerja dan penghargaan yang efektif juga akan membantu tim untuk meningkatkan kinerjanya. Baik, sekian. Apakah sudah terjawab ya, Mbak? Terima kasih Rere. Terima kasih atas jawabannya. Sangat menjawab. Baik, terima kasih Yoga atas pertanyaannya. Baik, itu tadi presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada Bapak Kosasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan untuk selanjutnya tadi kelompok siapa? Yoga ya? Ya, betul Pak. Oke. Sama siapa? Satu kelompoknya. Sama Jaib ini Pak. Sama saya, Pak. Dia sudah ada ya? Oke. Sudah. Siap. Izin share screen ya, Pak? Oke. Silakan. Nanti yang menanggapi kelompok 7 berarti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Yoga Pratama dan saya sendiri Zat Al-Fatih akan membawakan materi HR Change dan Leadership. Baik, yang pertama, apa sih itu HR Change? Menurut Armstrong 2010, HR Change adalah perubahan yang terjadi dalam praktik-praktik manajemen sumber daya manusia suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan strategis. Selanjutnya ada peran HR Change. Menurut Caldwell 2001, peran agen perubahan HR dapat dikelompokkan menjadi 4 dimensi. Yang pertama ada transformational change. Di peran ini HR membantu organisasi dalam mengimplementasikan perubahan yang besar dan transformatif. Selanjutnya ada incremental change. Di sini HR berfokus pada perubahan bertahap dan perbaikan kecil dalam proses dan praktik. Selanjutnya ada HR vision. Di sini HR membuat visi jangka panjang untuk fungsi sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung tujuan dari strategi organisasi tersebut. Selanjutnya ada HR expertise. Di sini HR menerapkan pengetahuan dan keterampilan HR untuk membantu organisasi dalam mengelola perubahan. Selanjutnya ada faktor-faktor perubahan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pertimbangan hukum. Di sini pertimbangan hukum mencakup undang-undang federal, negara, dan lokal. Selanjutnya pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini seperti pergeseran demografis. Pergeseran ini membuat mengubah perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya masyarakat. Semakin cerdas masyarakat dan sadar akan etika bisnis akan membuat tekanan kepada organisasi untuk mematuhi norma-norma nilai sosial. Selanjutnya ada partai politik. Partai politik seperti Republik dan Demokratik akan berbeda pandangan dengan regulasi pemerintah dan kebijakan ketenaga kerjaan. Hal ini akan berpengaruh kepada kebijakan dari HRM organisasi tersebut. Selanjutnya ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini mempengaruhi upah, manfaat, dan kondisi kerja melalui perlindungan kolektif. Selanjutnya ada pemegang saham. Di sini pemegang saham dapat menekan manajemen untuk merubah kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada persaingan. Di sini persaingan dapat merubah perekrutan, pemeliharaan, dan pengembangan dari kualifikasi karyawan. Selanjutnya ada transformasi teknologi dalam manajemen sumber daya manusia atau HR. Di sini memungkinkan efektivitas, mobilitas, dan akses data dalam manajemen sumber daya manusia lebih baik. Selanjutnya ekonomi. Baik ekonomi itu booming maupun resesi, akan mengubah ketersediaan dan penerimaan tenaga kerja.
Selanjutnya ada peristiwa tidak terduga. Di sini seperti bencana alam yang dapat mengubah kebijakan-kebijakan perusahaan dan HR harus bisa mengambil tindakan cepat dalam mengubah kebijakan tersebut. Selanjutnya ada strategic human resource management tools. Yang pertama ada peta strategi. Peta strategi adalah alat visual yang menggambarkan bagaimana cara setiap departemen atau unit berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada scorecard SDM. Scorecard SDM di sini adalah alat untuk mengukur aktivitas atau metrik yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada dashboard digital. Dashboard digital adalah alat komputer yang menampilkan informasi tentang kinerja perusahaan melalui format grafis dan chart desktop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Tadi kita kan sudah membahas juga nih terkait dengan HR change dan juga kelompok sebelumnya bahkan sudah menjelaskan apa saja sih aspek yang menjadi pengunggulan untuk menjadi sebuah tim yang efektif. Nah, salah satunya adalah terkait dengan leadership. Nah, ketika kita berbicara tentang leadership, pengertiannya itu cukup ada dari pendapat di buku leadership karya Lucier dan Acua, terus juga ada artikel pemimpinan dari Fay dan juga Krieger, dan juga ada dari buku Armstrong Essential Human Resource Management Tactics yang ditulis oleh Michael Armstrong. Nah, salah satunya yang coba kita ambil dari buku leadership karya Lucier dan Acua. Di dalamnya itu mendefinisikan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses untuk mempengaruhi para pemimpin dan juga pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi melalui sebuah perubahan. Dalam artian yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa leadership ini adalah sebuah seni bagaimana cara seseorang, ya dalam hal ini adalah pemimpin, untuk mempengaruhi para pengikutnya ataupun anggotanya untuk bisa mencapai tujuan organisasi yang diharapkan oleh keputusan bersama. Bisa di next. Selanjutnya kita coba melihat bagaimana aspek-aspek leadership dengan level-level yang ada, terutama terkait dengan individual level of analysis. Nah, kalau di dalam individual ini kan artinya berkaitan dengan individunya. Nah, kita ketika melihat individu yang itu bisa dikatakan seorang pemimpin itu biasa dari karakteristiknya, sifat, keterampilan, dan juga sikap pribadi pemimpin. Dalam hal ini juga kita bisa melihat bagaimana faktor-faktor individunya terhadap kecerdasan emosional, kepribadian, dan nilai-nilai pribadi yang dapat mempengaruhi daripada gaya kepemimpinan mereka dalam ruang lingkup individu. Selanjutnya terkait dengan group level of analysis, ini lebih tingkat lagi daripada individu sebelumnya. Kalau di grup ini, hubungan yang akan terjadi adalah terhadap seorang pemimpin dan juga anggota kelompok dalam suatu tim yang ada di pimpinnya, seperti itu. Kemudian dalam hal ini nanti kita akan melihat bagaimana dinamika kelompok secara kohesi, terus ada motivasinya dan produktivitas yang diangkat oleh seorang pemimpin. Berangkat ke hal yang lebih besar, yaitu organizational level of analysis. Bedanya daripada grup ini adalah kalau di organisasi itu kan biasanya akan ada grup-grup. Nah, maksud dari grup-grup ini adalah divisi-divisi yang berbeda, dan tiap divisi itu pasti akan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya, sehingga pemimpin kita ketika kita menganalisis di dalam organisasi, maka kita akan melihat bagaimana cara aspek pemimpin itu dalam mempengaruhi budaya organisasi, kemudian membuat sebuah struktur, strategi, dan pencapaian tujuan yang akan diharapkan oleh seluruh anggota. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita coba akan melihat bagaimana 5 elemen penting dari seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu berkaitan dengan leadership dan juga followers, di mana aspek ini adalah 2 peran penting, yaitu adalah seorang pemimpin dan juga pengikut. Nah, pemimpin yang seperti yang kita katakan tadi adalah seorang yang dapat memberikan arahan, sementara pengikut atau followersnya ini adalah orang yang mengikuti dari arahan tersebut. Kemudian kedua adalah influence. Ketika seorang pemimpin sudah mendapatkan seorang pengikut, maka pemimpin itu harus belajar untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi ini bukan berarti hanya menyuruh, tapi juga bisa terkait dengan soal menginspirasi, persuasi, dan juga memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya terkait dengan organizational objective, di mana ketika sudah mempengaruhi, maka harus diarahkan bagaimana tujuan yang akan diarahkan oleh sebuah organisasi. Maka peran pemimpin dalam hal ini akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan juga keputusan itu harus berkontribusi pada tujuan yang telah disepakati. Kemudian aspek yang keempat adalah people, di mana pemimpinnya harus bekerja juga bagi orang-orang, di mana dalam hal ini pemimpin itu harus dapat memahami, kemudian mendorong, juga mendukung dan mengembangkan
daripada anggota timnya. Kemudian yang terakhir adalah change. Pemimpin itu harus melakukan perubahan. Ketika pemimpin itu tidak melakukan perubahan, maka aspek pemimpinnya ini perlu dipertanyakan. Nah, maksud dari perubahan ini adalah perubahan yang arahnya menjadi sebuah arah yang positif, seperti efektifnya perubahan itu, dampaknya, dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana leader motif profil teori, di mana maksudnya ini adalah apa saja sih pemimpin yang dapat menjadi motivasinya, seperti itu. Yang pertama adalah power. Nah, aspek power ini tidak hanya berkaitan soal kekuatan maksudnya fisik ya, ketika seorang pemimpin harus kuat dan lain sebagainya. Nah, maksud dari power ini adalah seorang pemimpin yang punya power untuk mempengaruhi, power untuk mengendalikan, dan power untuk mendominasi dari sebuah situasi di dalam organisasi. Kemudian social power, di mana aspek ini pemimpin menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi pemimpin itu nggak boleh mementingkan dirinya saja ataupun mementingkan aspek yang kecil, tapi dia harus membuka kepalanya untuk bisa melihat aspek kepentingan yang bisa didominasi secara lebih besar. Kemudian yang keempat adalah achievement. Pemimpin harus dapat mendorongkan dirinya itu melihat bagaimana mendorong prestasi yang lebih tinggi, sehingga ketika dari dasar pemimpin dirinya itu sendiri memiliki capaian untuk mendapatkan prestasi, maka capaian-capaian tujuan yang dilakukan oleh organisasi itu akan berorientasi kepada pencapaian-pencapaian yang positif. Selanjutnya yang terakhir adalah affiliation, di mana pemimpin ini harus bisa mendorong afiliasi dan mengutamakan hubungan antar pribadinya itu positif, dan kepemimpinan mereka harus peduli tentang kesejahteraan tim dan hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana style-style dari leadership. Nah, tapi dari Ulrich dan Smallwood menunjukkan bahwa kecocokan gaya pemimpinan ini tergantung pada situasi, kemudian jenis organisasi, tugas, dan karakteristik kelompok, dan juga kepribadian pemimpinnya itu sendiri. Nah, pemimpin yang efektif itu mampu menyesuaikan gaya mereka dengan situasi dan individu dalam tim. Dan perubahan gaya pemimpin itu harus dipertimbangkan secara hati-hati juga. Nah, ada 4 style. Yang pertama adalah karismatik. Karismatik ini adalah mereka yang mampu memikat dan juga menginspirasi orang dengan kepribadiannya yang kuat dan daya tarik pribadi yang kuat. Mereka ini dapat menjadi seorang panutan, dan juga ketika dapat pemimpin itu karismatik, maka ada pengikut yang setia, seperti itu. Kemudian ada juga pemimpin style yang otoriter. Dalam hal ini pemimpin yang mengambil keputusan dengan tegas dan mengharapkan ketaatan yang dilakukan oleh seorang anggota. Kemudian ada style pemberdaya, di mana pemimpin ini menggunakan gaya untuk memberikan wewenang dan juga tanggung jawab itu kepada anggota tim. Jadi mereka memberdayakan tugas-tugasnya itu untuk memberikan kesempatan bagi anggota-anggotanya untuk bisa menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah transaksional, di mana transaksional ini sebuah gaya kepemimpinan yang ibaratnya pemimpinnya ini loyal nih terhadap anggota-anggotanya. Jadi dia ketika ada anggota yang menjalankan tugas dengan baik, maka akan memberikan insentif dan penghargaan apresiasi untuk mendorong anggota-anggota timnya. Bisa di next. Nah, makes a good leader dari Lao Tzu, bahwa pemimpin yang baik memiliki ciri-ciri tertentu meskipun tidak ada jawaban yang secara universal. Nah, menurut dia, pemimpin terbaik adalah yang tidak mencolok dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi. Maksudnya adalah pemimpin ini tidak harus selalu menjadi yang nomor satu. Dia bisa saja mencoba untuk mendorong kontribusi yang dilakukan oleh anggota-anggotanya agar sebuah organisasi itu bisa hidup dan tidak ada salah satu ketimpangan ketika seorang pemimpin yang paling mencolok, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemimpin itu harus percaya diri. Dalam hal percaya diri ini adalah percaya diri ketika mereka melakukan sebuah pengambilan keputusan, kemudian untuk menangani permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Kemudian pemimpin itu harus mengambil kendali. Kendali yang dimaksudnya adalah situasi. Ketika ada permasalahan di dalam organisasi, maka pemimpin itu harus bisa mengambil kendali atas situasi yang sedang memporak-porandakan dari kondisi timnya. Betul. Kemudian ada kemampuan untuk mempengaruhi dan mendapatkan rasa hormat, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pemimpin itu harus mampu untuk mempengaruhi orang lain dan harus bisa mendapatkan rasa penghargaan ataupun rasa saling menghargai dari anggota-anggotanya. Kemudian selanjutnya adalah kesadaran diri, di mana pemimpin juga harus
paham bagaimana kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga ketika dia melebur dengan suatu anggota ataupun suatu kelompok, maka dia akan tahu menempatkan dirinya, bagaimana saya tahu untuk mendorong kelebihan saya dan untuk mengintrospeksi dari kekurangan diri saya. Selanjutnya, keterampilan interpersonal, di mana pemimpin itu juga harus memiliki skill komunikasi, terus empatinya, dan juga membangun hubungan antar anggota yang positif. Selanjutnya yang terakhir adalah fleksibilitas dan dalam gaya kepemimpinan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada 4 dari style leadership, maka seorang pemimpin ketika dalam mengatur sebuah organisasi, maka bisa saja pemimpin itu otoriter sekaligus karismatik, ataupun berlawanan otoriter ataupun pemberdaya. Hal itu bisa dilakukan oleh pemimpin tergantung bagaimana keadaan keorganisasinya ataupun keadaan dari anggota tim yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, Siti Holipa, boleh? Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 7 izin bertanya, bagaimana cara leader Departemen HR dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan adaptif saat terjadi perubahan besar di Departemen HRD atau HRM? Oke, terima kasih, Holipa. Ya, saya izin menjawab ya, bagaimana cara leader Departemen HR dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan adaptif saat terjadi perubahan besar di Departemen HRD atau ARM. Yang pertama, pemimpin harus mengkomunikasi yang transparan dan terbuka. Di sini pemimpin harus memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada karyawan untuk apa menjelaskan tujuan dan alasan perubahan. Selanjutnya ada dukungan dan bimbingan. Pemimpin HR perlu memberikan dukungan dan bimbingan pada karyawan selama perubahan, termasuk pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Pemimpin di sini harus mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya ada rencana perubahan yang jelas dan komprehensif. Rencana perubahan harus mencakup tujuan, sasaran, timeline, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran karyawan. Mungkin bisa dilanjut. Apa tambahkan juga? Oke, izin menambahkan sedikit. Jadi pemimpin juga harus mendiskusikan nih bagaimana umpan balik yang bisa diterima oleh karyawannya. Ketika suatu perubahan itu terjadi, maka pemimpin itu tidak boleh menyempitkan pikirannya untuk terpikir pada dirinya sendiri, tapi dia harus menerima umpan balik dari sudut pandang anggota-anggotanya. Selanjutnya, setelah menerima umpan balik, maka akan dilakukan perubahan secara bertahap. Pemimpin itu harus lebih dulu melakukan perubahan ketimbang anggotanya. Maka dalam hal ini, ketika terjadi perubahan, pemimpin harus mampu merencanakan juga memproyeksikan bagaimana perubahan itu dapat diterima secara baik oleh anggota-anggotanya. Kemudian setelah itu, ketika mampu anggotanya itu melakukan perubahan, maka pemimpin harus bisa memberikan penghargaan dan juga pengakuan ataupun apresiasi terhadap perubahan yang telah diselesaikan oleh anggota-anggotanya. Demikian jawabannya. Apakah sudah menjawab, Khalifah? Sudah terjawab. Terima kasih, Yoga dan Jait. Terima kasih. Selanjutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Koses. Terima kasih. Ya, terima kasih Yoga sama Zaid ya. Ini setelah ini ada lagi ya? Masih ada lagi nggak yang presentasi? Sudah terakhir ya ini? Sebetulnya masih ada lagi ya, Re? Masih ada nggak? Iya, tapi itu untuk minggu selanjutnya. Oke. Ya, saya mau menambahkan tentang masalah leadership ini ya. Ini pesan-pesan saya untuk kalian yang mungkin nanti akan memasuki dunia kerja, terus akan menghadapi kenyataan di dalam dunia kerja, ya, terutama dalam masalah kepemimpinan, gitu. Kepemimpinan dan juga kalau kita bicara leadership itu juga bicara tentang followership, ya. Jadi seorang pemimpin seorang leader yang bagus itu sudah bisa dipastikan dia adalah seorang followership yang bagus juga, gitu. Jadi sebelum kalian bicara tentang bagaimana sih menjadi seorang leader yang bagus, kalian juga harus mulai belajar bagaimana menjadi follower yang bagus, gitu. Nah, jadi pada saat kita memasuki dunia kerja nanti, kita harus bisa menjadi seorang, kan nggak mungkin ya kita masuk kerja terus langsung jadi leader gitu ya.
Ya paling-paling mentok-mentok di middle management, ya middle leader, tuh, pemimpin yang di pertengahan. Nah, pada saat kita masuk dalam sebuah dunia kerja ini bagi yang ini ya, bagi yang memang ingin bekerja gitu, bukan ingin menjadi seorang entrepreneur atau jadi wira swasta atau wirausaha gitu ya, tapi ingin menjadi seorang karyawan. Nah, kalian harus bisa memahami atau bisa mengerti dan juga menerapkan apa namanya prinsip-prinsip followership gitu yang bagus. Karena harus belajar bagaimana menjadi seorang follower yang efektif. Itu penting ya, karena pada saat kalian menjadi seorang follower, itu nanti suatu saat kalian menjadi seorang leader, kalian akan paham gitu. Bahwa ternyata pada saat saya menjadi seorang leader, saya bisa menilai bagaimana anak buah saya gitu ya. Jadi ada sebuah pepatah Jepang itu bahwa seorang pemimpin itu, seorang pemimpin itu perlu waktu sekitar setahun 2 tahun untuk bisa menilai anak buahnya, untuk menilai followernya. Tapi seorang follower, seorang anak buah hanya perlu 2 hari untuk bisa menilai pimpinannya. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin itu akan dilihat. Kalian pada saat jadi pemimpin itu kalian seperti artis. Seperti artis itu akan jadi pusat perhatian. Ya. Terus kemudian juga kalian setiap gerak-gerik kalian tuh akan perhatikan. Jadi jangan misal nanti kalian kerja terus kalian punya anak buah gitu ya. Anak buah itu kalian sudah mulai dari sekarang sudah aware, sudah concern bahwa saya itu jadi pusat perhatian seluruh orang. Walaupun kadang-kadang orang nggak kelihatannya cuek gitu, nggak perhatiin kita. Tapi mereka tuh pasti matanya itu memperhatikan semua gerak-gerik kita, semua ucapan kita gitu ya. Ya, kenapa mereka gitu? Karena mereka memang menjadikan kita itu sebagai contoh, terus kemudian menjadikan kita itu sebagai sumber hukum. Jadi apapun yang disampaikan dari mulut seorang pemimpin itu adalah sumber hukum gitu ya. Ya, jadi bahkan kadang-kadang ada yang apa namanya ya, yang tidak sesuai dengan peraturan itu bisa jadi sumber hukum gitu. Walaupun sebenarnya nggak benar gitu. Tapi itu jadikan dasar, jadi pijakan pada saat kita mau melakukan sesuatu. Nah, dari sini kita mulai bisa mengetahui bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin itu kita juga harus tahu bagaimana cara anak buah kita melihat kita. Nah, pada saat itulah kita baru bisa apa namanya, pada saat kita mau mengambil keputusan, ya, apa ya, melakukan problem solving, ya, decision making, itu semua tindakan kalian itu akan diperhatikan oleh anak-anak buah kalian, gitu, oleh follower-follower kita. Makanya pada saat menjadi seorang pemimpin itu benar-benar harus hati-hati. Ya, karena apa yang kita putuskan atau yang kita ucapkan itu akan menjadi aturan bagi anak-anak buah kita, mengikat mereka gitu. Bahkan kadang-kadang pada saat kondisi-kondisi yang informal ya, seperti lagi makan siang atau misalnya lagi jalan pulang kerja gitu, omongan kita itu jadi pegangan gitu. Jadi jangan sampai salah kita melakukan tindakan atau mengucapkan sesuatu yang nanti akan jadi pegangan buat anak buah kita. Nah itu prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang leader gitu ya. Bahwa hal-hal penting itu yang diambil oleh seorang leader itu akan berpengaruh terhadap banyak orang. Nah, jadi harus dipertimbangkan matang-matang. Nah ini juga jadi kadang-kadang itu usulan-usulan anak buah ya itu ada yang tidak diterima atau kadang-kadang bukan tidak diterima, tidak ditanggapi atau tidak direspon atau tidak di follow up. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu kadang-kadang mikirnya itu banyak sekali gitu. Kalau kita mikir kerjaan kita aja gitu. Tapi seorang pemimpin itu kadang-kadang harus memikirkan keseluruhan perusahaan, apalagi tingkat levelnya sudah mulai departemen atau divisi atau bahkan sebagai seorang CEO yang harus memikirkan semua perusahaan, itu harus memperhatikan semua aspek. Jadi jangan merasa bahwa kita mengusulkan suatu perubahan gitu ya. Perubahan terus kok nggak diterima-terima nih, perusahaan atau pimpinannya nggak respon nih terhadap perubahan, bukan begitu. Karena pada saat kita sudah semakin tinggi posisi kita, ada yang disebut dengan konsep helikopter view. Jadi semakin tinggi kita itu semakin banyak yang kita lihat. Semakin banyak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Semakin banyak struktur organisasi, semakin luas organisasi yang jadi tanggung jawab kita. Sehingga pada saat kita ngambil keputusan itu nggak bisa fokus pada satu departemen atau satu orang. Itu banyak sekali yang dipertimbangkan. Jadi kalau kita misalnya sebagai seorang
anak buah di bagian marketing. Jangan merasa bahwa marketing itu menjadi departemen yang sangat penting. Nggak bisa. Pada saat nanti kita mengajukan biaya atau kita mengajukan usulan program atau improvement terus tidak disetujui atasan, itu bukan berarti mereka itu tidak menghargai usulan-usulan kita, karena bisa jadi mereka itu kan melihat dari sisi keuangannya bagaimana, dari sisi operasional bagaimana gitu. Jadi mereka juga harus memikirkan segala aspek sebelum mengambil keputusan, sebelum menyelesaikan suatu solusi. Mereka akan melihat dari situ. Nah, itulah yang harus kita pelajari pada saat kita menjadi seorang follower. Bahwa cara berpikir seorang leader itu semakin tinggi itu semakin luas cara pandangnya. Ya. Jadi kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita pun juga harus memahami. Ya. Bahkan pada hal yang kecil-kecil aja. Misalnya kita punya usulan gitu, urgent. Nah, terus pada saat kita mengusulkan itu, jangan merasa bahwa usulan kita bagus secara pribadi, kita memaksa pada pimpinan kita. Yang dimana bisa jadi ya, pemimpin kita itu waktunya juga belum tentu ada itu untuk mendengarkan usulan-usulan kita. Itu juga harus dipahami juga ya. Harus lihat-lihat juga kondisi. Bagi kita sebagai seorang bawahan itu, ini kerjaan ini penting loh, usulan saya penting, perusahaan hebat gitu. Tapi bisa jadi buat seorang pemimpin nggak terlalu sepenting itu gitu, nggak sehebat itulah gitu usulannya gitu ya. Walaupun kita merasa penting, karena mungkin pemimpin juga bisa melihat usulan-usulan dari departemen lain gitu, yang mungkin bertentangan gitu dengan usulan-usulan kita gitu. Nah, di situ jadi perlunya kita mulai belajar menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari pada saat kita menjadi seorang follower ya, sebagai jadi orang bawahan. Saya yakin sekali, dan saya udah 30 tahun kerja, itu orang yang rata-rata jadi pemimpin itu, pemimpin the great leader itu mereka adalah the great follower. Mereka itu adalah anak buah yang memang hebat. Pada saat menjadi anak buah mereka hebat, insya Allah nanti ke depannya jadi seorang pemimpin yang hebat. Gitu ya. Jadi jangan awal-awal kita bekerja udah mengeluh. Kita merasa atasan kita tidak memperhatikan kita, semua usulan kita ditolak segala macam. Belum tentu gitu. Karena bisa jadi ada alternatif atau ada prioritas lain, atau mungkin ada improvement atau ada proses-proses perbaikan lain yang mungkin jauh lebih penting gitu. Karena kan resource perusahaan itu kan terbatas ya, resource sumber daya, dari sumber daya baik itu sumber daya keuangan, sumber daya manusianya, ya, sumber daya modalnya itu kan terbatas, sumber daya peralatan segala macam itu terbatas gitu. Nah, sehingga pemimpin itu harus membagi bagaimana sih proses ini untuk yang mana yang diprioritaskan dengan keterbatasan resource tersebut gitu. Misalnya di sebuah perusahaan memiliki keuntungan 100 miliar. 100 miliar itu nggak bisa kita memaksakan 100 miliar itu kita usulkan untuk investasi semuanya gitu. 100% dibalikan lagi menjadi retained earning, menjadi modal yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. Nggak bisa begitu juga. Karena ada kepentingan-kepentingan lain dari keuntungan yang 100 miliar itu harus dibagi-bagikan gitu. Ya, itu banyak. Atau mungkin kita maksa nih 100 miliar bagiin semua jadi bonus gitu. Nggak bisa juga gitu. Karena kita juga harus memperhatikan pengembangan research and development ke depan bagaimana, pembelian mesin bagaimana, ya, terus juga pengembangan sumber daya manusia bagaimana, harus ada investment untuk training segala macam. Banyak sekali yang jadi pertimbangan gitu. Ya, itu kita akan belajar pada saat nanti kita semakin lama posisi kita semakin tinggi gitu. Baru bisa melihat berbagai aspek yang ada di dalam sebuah perusahaan. Ya, kira-kira itu tambahan dari saya ya, terkait tadi yang materi yang terakhir juga ya. Kalau saya pernah tanggapi respon dari semua yang presentasi itu mungkin waktunya agak panjang gitu. Jadi mungkin itu aja yang penting, poin penting yang bisa jadi renungan buat kalian semua yang mungkin nanti suatu saat akan memasuki dunia kerja. Dari saya mungkin itu aja ya, bisa saya tambahkan. Kebetulan jam 3 saya ada yang kelas C ya kalau nggak salah ya. Kelas ya, bisnis kelasnya sudah mulai presentasi juga. Oke, mungkin itu aja ya, Renan. Terima kasih koordinasinya. Terima Dari kasih. saya cukup sekian. Terima kasih semuanya yang sudah mempresentasikan atau yang sudah merespon dan juga ikut
memperhatikan materi-materi kita sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih ya semua.